Ayo bangun, Kak. Kak, bangun. Ada apa sih, Dek? Ayo kita Kamu sekolah nih, minggu. Pagi-pagi gini udah berisik. Ganggu tahu. Gereja kita kan ngadain sekolah minggu. Lah, tapi kan kita lagi nggak bisa ke gereja, Dek. Nah, karena kita nggak bisa ke gereja untuk sementara waktu, Gereja Baptis Bethlehem ngadain sekolah minggu online dari kelas asuhan sampai lansia. Oh, ada sekolah minggu online. Terus kita di mana nontonnya? Kita bisa nonton di channel YouTube Gereja Baptis Bethlehem jam 8 pagi. Wah, kalaupun kita nggak bisa ke gereja, nggak menjadi halangan ya untuk kita bisa bersekolah minggu. Oke deh kalau gitu, kakak mandi dulu ya. Oke deh, Kak. Nah, teman-teman semua, ayo kita bertumbuh bersama dalam sekolah minggu online. Ditunggu ya. Selamat pagi kaum muda dan kaum remaja. Kita kembali akan belajar pada pelajaran sekolah minggu online. Kita akan memasuki pada pelajaran yang baru, yaitu pelajaran triwulan yang keempat. Pelajaran triwulan keempat itu membahas baptisan dan perjamuan Tuhan. Untuk isi buku kesatuan ke-1, pelajaran yang ke-1, subjudulnya adalah Baptisan, Tanda Pertobatan dan Pernyataan Iman. Kita akan baca ayat firman Tuhannya sebagai dasar pelajaran, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Inilah dasar firman Tuhan untuk pelajaran sekolah minggu pada hari ini. Sebelum kita kupas lebih jauh, kita akan berdoa dulu. Ya Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih karena Engkau senantiasa memelihara kami hari demi hari. Engkau selalu melindungi kami, baik dari mara bahaya, dari sakit penyakit, ataupun dari hal-hal yang lain. Engkau senantiasa memberikan makanan, memberikan minuman, ataupun juga tempat kami bisa bernaung. Tuhan, tolonglah kami supaya kami saat ini bisa lebih jauh lagi belajar firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong diri kami supaya kami mengerti. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Kaum muda dan kaum remaja, saya akan memberikan satu atau beberapa gambar ilustrasi yang mungkin ini adalah hal-hal yang sering kita lihat. Mungkin bisa memberikan jawaban, kira-kira gambar apakah ini? Ini biasa terpasang ataupun ditempel di area-area tertentu, di area perkantoran, di mal-mal, ataupun juga di tempat yang lain yang membutuhkan tanda ini. Ini tanda dilarang merokok. Ini artinya kita dihimbau untuk
tidak melakukan aktivitas merokok bagi yang suka merokok. Nah, saya akan menunjukkan tanda yang lain. Ini apa? Dilarang stop atau dilarang berhenti. Ini adalah tanda atau rambu-rambu lalu lintas yang menunjukkan area tersebut dilarang untuk ada kendaraan roda 2 maupun roda 4 untuk bisa berhenti, stop. Nah, bila melanggarnya pasti kita akan kena sanksi. Itu tanda-tanda yang umum kita ketahui. Ini ada tanda lain lagi. Kira-kira apa? Ini emang jarang. Yang orang-orang umum di luar orang-orang Kristen pasti tidak memahami. Ini adalah iktus. Ya, ini yang melambangkan biasanya orang-orang Kristen pakai tanda ini. Nah, itu adalah tanda-tanda yang punya arah, punya maksud memberikan identitas kepada suatu aktivitas ataupun peraturan. Nah, bagaimana dengan tanda pertobatan? Tanda pertobatan salah satunya yang kita akan bahas yaitu baptisan. Kita akan lihat dari ayat hafalan yang diambil dari Kisah Para Rasul 2 tadi, ayat yang ke-38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita lihat kata-katanya dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bertobatlah. Langkah awal yaitu bertobatlah. Bertobat dari hal apa? Bertobat dari kehidupan dosa. Kita harus bertobat kepada siapa? Kita lihat ada kata-kata dalam nama Yesus Kristus. Bertobat dari dosa dan mengakuinya di hadapan Yesus Kristus. Namun, ayat ini mengatakan hal lain selain pertobatan, yaitu hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Jadi, baptisan itulah tanda pertobatan. Seperti tanda yang tadi saya sampaikan, ini tanda tentang rambu-rambu lalu lintas. Baptisan adalah tanda awal daripada pertobatan. Jadi, kalau seseorang ingin membuktikan bahwa dia bertobat, dia harus rela untuk dirinya dibaptis sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan baca kembali ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Inilah tanda ya. Baptisan adalah tanda bahwa kita sudah bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dari langkah awal ini, kita akan memasuki langkah-langkah selanjutnya supaya kita bisa membuka diri menerima karunia Roh Kudus. Nah, kenyataan dari kehidupan kita sehari-hari seringkali antara iman, pertobatan, dan baptisan menjadi 3 bagian yang terpisah satu sama lain. Ini tidak bisa dipungkiri. Ya, ada orang-orang yang beranggapan bahwa baptisan itu hanya lambang, sehingga dia mengabaikan, ataupun dia mengutamakan baptisan. Wujud dari pertobatannya sendiri dalam kehidupan sehari-hari tidak nampak. Yang penting dia dibaptis, tapi tidak memahami arti pertobatan sesungguhnya dan aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari.
saya akan menayangkan sebuah film tentang sosok kehidupan nyata, yaitu bukan di daerah Indonesia, namun ini adalah kehidupan nyata. Dia secara kehidupan beragama, dia menunjukkan sungguh taat. Namun di sisi lain, dia hanya sebatas ritual keagamaan saja. Hanya sebatas menerima baptisan saja. Tapi kehidupannya jauh daripada pertobatan. Silahkan kita melihat cuplikan film ini. Memang ini dalam bahasa asing. Que la fuerza de Dios Todopoderoso y el Espíritu Santo te guíen en esta decisión que has tomado. Le pediré al Señor que mantenga sus ojos sobre ti. Pues cuando usted hable con el diestro, el todopoderoso, recuérdele lo mucho que yo hago por su iglesia y por los pobres de Medellín. Y dígale que hoy yo vi a mi familia por primera vez después de meses de angustia y soledad. Y tal vez no nos vuelva a ver por un tiempo. Parece que últimamente está un poco distraído, ¿no? Pues usted le va a decir, padre, que yo voy a mandar a hacer un telescopio bien potente, bien potente. Y se lo voy a apuntar al cielo. Y de vez en cuando, cuando yo me acuerde de que él existe, voy a ser yo, Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien le va a echar un ojo a él. Sudah melihat filmnya? Itu tentang kisah nyata Pablo Escobar. Dia itu mafia obat-obat terlarang. Dia di dalam cuplikan film tersebut menemui seorang pastor untuk didoakan. Namun, ketika dia berdiskusi dengan pastor tersebut, dia menyatakan bahwa diri dia lebih hebat daripada Allah. Bahkan dia memberikan pesan kepada pastor untuk mengingatkan Allah, mengingatkan Tuhan, supaya lebih memperhatikan manusia, supaya lebih memperhatikan keluarganya, dan harus lebih peka terhadap kehidupan manusia. Bingung ya. Satu sisi dia mengakui tentang keberadaan Allah, keberadaan Tuhan, tapi sisi lain dia merendahkan, meremehkan Tuhan. Inilah salah satu contoh bahwa dia hanya sebatas mengikuti ritual keagamaan, diantaranya dia pernah ikuti baptis, dan mungkin dia sering datang bergereja. Tapi kenyataan kehidupan rohaninya jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Nah, saya akan memberikan ilustrasi yang lain. Nah, ini biasanya di sekolah belajar ya tentang busur derajat. Ini saya ambil angka 0 sampai 180. Ini gambaran ya. Ini di tengahnya itu foto Tuhan Yesus Kristus. Ada tanda panah yang mengarah dari, kalau kita lihat angka 0, yang di sebelah kirinya yaitu 180, tanda tentang perubahan. Pertobatan itu digambarkan seperti langkah yang diambil di dalam busur derajat ini.
dari 0 menuju nilai 180 derajat melalui Yesus Kristus. Jadi pertobatan itu berpindah dari titik yang kehidupan penuh dosa, bertobat, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berada pada posisi yang lain setelah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah tanda pertobatan. Langkah awalnya adalah kita rela memberikan diri kita dibaptis. Baiklah, mungkin kita akan lanjut kepada firman Tuhan. Di dalam pelajaran kita yang dibahas dari Kisah Para Rasul, pasal 2 ayat 37 sampai 40, diceritakan bagaimana para rasul dan jemaat mula-mula mereka berkumpul untuk menantikan hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta sebelumnya itu adalah hari raya besar yang biasa dijalankan oleh umat Yahudi, yaitu hari raya ucapan syukur karena panen yang telah dijalani, panen dari pertanian. Nah, inilah yang dilakukan oleh bangsa Yahudi, yaitu merayakan hari raya Pentakosta. Namun saat mereka menantikan hari raya tersebut, bagi para rasul dan jemaat mula-mula, mereka pun menanti-nantikan janji Tuhan. Janji yang dinyatakan oleh Tuhan sebelum terangkat ke surga. Selama 40 hari, para rasul dan murid-murid dan juga orang-orang di sekitar, mereka mengalami hal-hal yang menunjukkan bagaimana Allah, bagaimana Tuhan Yesus menyertai mereka setelah kebangkitannya. Saya akan bacakan dari firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat 3 dan 4, berbunyi demikian. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Nah, itulah yang dialami para rasul dan juga orang-orang yang berada saat itu di Yerusalem. Mereka dilarang meninggalkan Yerusalem menanti janji daripada Allah Bapa. Nah, ketika mereka menunggu janji tersebut dan juga menunggu hari raya Pentakosta, maka terjadilah hal-hal yang membuat mereka sangat terkejut, yaitu saat dimana hari Pentakosta turun yang dinyatakan di dalam ayat pertama dari pasal 2 dan sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini ada kejadian yang luar biasa. Roh Kudus turun kepada mereka sehingga mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang lain. Nah, inilah tanda
ketika mereka dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, apa hubungannya dengan baptisan? Ketika seorang yang sudah bertobat, dia perlu memberikan bukti kepada orang-orang lain di sekitarnya bahwa dia sudah bertobat. Tanda atau bukti awal untuk membuktikan bahwa dia bertobat adalah dibaptis. Seperti yang dikehendaki di dalam firman Tuhan, ayat yang tertera di dalam ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Nah, jadi kita lihat ada pelajaran pada hari ini bahwa langkah awal untuk membuktikan bahwa diri kita bertobat adalah mau memberi diri dibaptis. Ini adalah sebuah pengakuan bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada orang-orang di sekitar. Untuk lebih jauhnya, kita akan bahas di dalam pelajaran sekolah minggu mengenai masalah baptisan ini. Baiklah, kita akan berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan, terima kasih karena kami telah mulai pelajaran sekolah minggu dengan menelaah sedikit firman-Mu. Biarlah Kau yang menolong selanjutnya dalam kelas sekolah minggu untuk lebih jauh lagi memahami apa yang kami pelajari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin.